إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رقد الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada ketua pengurus masjid atau yang mewakili, yang terhormat kepada Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak satu persatu namanya. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu pengurus masjid telah memberikan kami izin untuk berkegiatan pada subuh ini. Alhamdulillah kami dari Pikir Subuhan Monet. Alhamdulillah setiap hari Ahad pindah masjid dari masjid ke masjid. Pada subuh ini sejauhnya yang berceramah yaitu Maulana Ahmad BA. Beliau adalah alumni Universitas Islam Karaja Pakistan Ketua. Nampaknya dari badan dikasih bahasa. Jadi saya yang gantikan. Alhamdulillah. Jamaah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di persubuhan ini selain berjamaah setiap hari Ahad, ada juga programnya BBM, yaitu bersih-bersih masjid. Yang ketiga ada juga programnya setelah itu biasa ngopi, ngobrol perkara iman. Sudah itu kalau ada di antara Bapak Ibu jamaah membawa kopi dan makan lagi, saya ingin bersih-bersih, kita makan-makan juga. Kalau tidak ada tidak masalah karena kami di persubuhan dah siapkan seperti itu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kedalam Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hadir tidak bukan melaksanakan ibadah sungguh secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini dipahami Bapak Ibu, kita hadir di masjid ini dimudahkan Allah tidak bukan karena sabari agar sebuah panggilan dari kemauan untuk mata ke masjid. Engkau telah sabari Allah Ta'ala 60 menit kata. Salah satunya adalah sebuah panggilan engkau ada iman di dalam hati sehingga kita mudah berangkat ke masjid. Masalah yang pada janji Bapak Ibu tempat pada janji nama janji melalui dari belakang ke masjid ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis langsung berjamaah juga itu pilihan Allah Pak. Coba begini coba. Begini tentang kata. Satu bulan ini bawa dari Allah Taala. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bisa melaksanakan salat. Dan bahkan yang paling berat di antara perintah salat selama 5 waktu yaitu sholat berjamaah. Kenapa? Pada jiwa tiba-tiba tak mau orang-orang tak boleh lagi. Nah, dikodikan dalam beriman dalam hati pasti tidak percaya pada Allah Taala terangkat kita atau tidak apa. Kita datang ke sini tidak buat sebab kemampuan kita mengolah lagu ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih kita datang ke masjid untuk berjamaah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. La
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Engkau sewaktu Bapak Ibu jemaah yang insya Allah rahmati Allah. Engkau menggunakan kebenaran kita, maka memakai kebenaran di pertama resmi hakikat resmi betul. Iman di dalam hati dan menjadi melalui tiga agama di sisi Allah. Mempelajari situ kita maka ulama sampaikan ketika engkau ingin merupakan pertama hakikat betul iman di dalam hati dan salami melalui tiga agama di sisi Allah, maka pakalaji sabarana puluh astagfirullah dekala maraja dekala kuasa sekalina Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala pun jadi ino alisa pengalaman materi dari pengalaman polisi dari pengalaman materi pengalaman makan sedikit nasa pengalaman yang telah menciptakan tujuh lapis bumi beserta isi-isinya Rabbullah matahari kita dan awal berbentuk kita pahami jangan itu kuasa untuk pengalaman agar sebab kita media nabi Muhammad polis sedarina Allah Ta'ala maraya nabi Muhammad kita sini betul-betul menguasa bata-bata menguasa muncul menguasa agar sebab kita soal itulah pada jari sampai mata maka pengalaman itu ditembus di batu. Nanti dipaham Bapak Ibu. Nanti dipaham makanya syariat pemberian pengalaman yang mesti kita pahami nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad yaitu nikmat iman, nikmat agama Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipahami Bapak Ibu jemaah yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala agar semua berkata imannya tepatlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar betul. Umatnya imannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar Allah maju sendiri Allah memberikan ganjaran kepada kita tempat di surga Allah dan di mana tempat itu lebih luas 10 kali lipat lebih luas dunia. Iman kepada bisa yang itu ada dengan menjadi umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata semua tiba-tiba menjadikan sepeda, semua yang Allah udah menjadikan sepedanya, semua orang yang bergantung di atas bumi ini dijadikan sebagai warga atasnya, maka kita percaya tidak akan ada yang mampu makhluk Allah ada yang mampu menghitung sebegitu besar sebegitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin sekalian jemaah, semoga insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah alhamdulillah mencari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi otomatis aslimutin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan, kesempatan, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad memanfaatkan kesempatan yang singkat ini, kesempatan hidup mati, yaitu meluangkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah, masih zikir Al-Qur'an, masalah Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an dan membuat satu amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak henti kita kirimkan dari Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi musuh hasanah yang menjadi suri teladan umat Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa niki bersalawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
satu kali, maka Allah akan membalas seluruh rahmat. Hadis riwayat Muslim. Setiap masalah Allah Taala, walaupun kita di pemiraja Allah Taala dimiraja oleh Muhammad, menerima rezeki sempurna dalam perjalanan melihat mereka. Mereka itu diberi tugas oleh Allah untuk menghitung tetesan air hujan yang membasahi bukit, turun ke sungai, turun ke laut, ke samudra laut, dan ke pegunungan gunung-gunung ke sisi daratan. Mereka itu mampu menghitungnya satu persatu. Dia harus melihat singkat kata karena itu banyak. Nafasi Muhammad luar binasa Muhammad siti bidullah bilani dari engkau mau masalah formal dan tuhi pamasi pamasena formal di sejarah dan pengisi dosa dan diberikan pahala apalagi bidullah bilani saya terkotor tolong masalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad dan dibagi maka itu di sini selawat mampu-mampu pas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sini maka selawat. Nabi Adam alaihissalam dalam riwayat ada mengatakan 50 tahun bertobat, ada yang mengatakan ulama 110 tahun, ada yang mengatakan 210 tahun. Di tobat terakhir Bapak Ibu akan salat dari berdoa Allah dan salat itu berhasil Muhammad dalam doa. Maka Allah bertanya, ya Adam, bagaimana bisa Muhammad itu pada jadi kita terus Muhammad itu lawan akan selesai anak apa lagi? Waktu Nabi sallallahu jasadku aku melihat di atas asalnya Muhammad bersama dengan nama Allah. Nabi Muhammad itu bukan biasa. Nah, manusia yang dikatakan Allah mengawal baraka asal Muhammad mencari dari doa maka dari malam tobat dari Adam selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ibu bagi hasil masyarakat di sini Idul Fitri ada juga Maulid, saya juga hari ini lagi orang kemarin lagi atas sisi Allah mudah-mudahan sih ya sabari masih dimuliakan kita terus bersilaturahmi masalah agama setelah kita ada ini tahu sambung silaturahminya maka dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siang jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu miftahul jannah." Rasanya supaya penghuni kita ke surga Allah. Setiap perintah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala akan maghfirah ampunan kepada hamba-hambanya, anak-anaknya fuqara. Agar cerita ini proses ibadah, proses laksana sholat. Agar cerita kepada orang menjadi Allah boleh di sisi Allah dan itu bisa disampaikan. Agar cerita Muhammad SAW mereka angkat lemakku majinnya berwarna setiap kebiasaan yang ulu dan jauh dari anggota badannya jadi dosa air sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksikan di ujung punggungnya di ujung mana dosa-dosa atas segala perbuatan di ujung dosa-dosa majinnya dia di pada masjid. Setelah itu aku cerita umatku malari berprestasi setiap perkataannya, setiap pendirinya merupakan satu kebaikan dan diangkat derajat Allah di mana suasana menuju ke masjid. Letusi Masjid Baitul Iman dia melangkahkan kaki kanan sunnah melaksanakan salat rakaat akan seperti tata situ membangun itu dari koin kalau masuk pada rakaat Allah Ta'ala dan perintah malaikat diwirai dosa-dosa dikena diwirai dosa-dosa diuluna dari korupsi dari dosa-dosa di makhluk mana dosa-dosa atas segala perbuatan. Bapak Ibu yang insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala Ibu agar sebab data dari korupsi dari dosa
sujud, maka perlambatlah rukukmu, perlambatlah sujudmu, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita rukuk, ketika kita sujud. Makanya para alim ulama menyampaikan kepada kita bahwa itu makna dan segitu makna jeda dari rukuk dari sujud pertama disebut apa? Itu adalah proses pengguguran dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kasih waktu. Nabi kita Muhammad SAW kita tahu masuk pada ini dia akan tahu mengimani masuk pada tidak ada pemanggilannya. Maka kita syaitan ini masuk pada apa itu masuk pada mengimani masuk pada apa baru sih katanya ya Rasulullah anak 60 tahun masuk pada ini dia tahu anak mengimani berbagai cara mereka promosi dia berbagai hubungan depresi dia berbagai cara sudah depresi ada nasib kita 60 tahun dia dari masuk pada Allah. Kenapa? Mengimani masuk pada ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh adalah kita lebih baik dunia dan seisinya. Saya ulang kembali, masuk pada 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah lebih rendah 5 dolis biarkan coba-coba dan siksa sunnah berdoa sunnah sebelum melaksanakan sholat subuh. Lebih rendah itu lebih baik dunia dan seisinya. Masya Allah. Dan bahkan di Pakistan itu dari orang kedua masuk pada dia utamakan dulu surat sunnahnya. Nah, bukan sesuatu jemaah dan sahabat al-bilal sampai akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, lanjut kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kitab al-Imam Syekhul Hadis Maulana Muhammad Al-Ghazali rahimahullah di dalam fadilah keutamaan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Syekhina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bertanya kepada sahabat, si kira-kira nareko engka salo-salo di loraka pasti oleh dekat nareko copet kita pakalima dan sesuatu di makali kita mandi dalam sehari di dalam rumah kita ada seni di barat seperti itu. Nareko copet kita pakalima dan sesuatu si kira-kira ada masalah kita engkau berapa bawon otak-otak maka itu tak maka bangsa lain tidak ada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah perumpamaan bagi mereka yang melaksanakan sholat di waktu kepada Allah dan berbunyi sini dari sana. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan tidak lagi. Di hadis berikutnya Rasulullah memberikan kita berbahas bahwasanya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkhidmat kepada Nabi. Ketika Rasulullah ingin melaksanakan ibadah, maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu persiapkan ikannya, persiapkan maksudnya Nabi. Ketika Rasulullah ingin berwudu, maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu persiapkan wadah tempat air wudhunya. Ketika Rasulullah SAW ingin mengumpulkan tenaga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, maka Sayyidina
ya Rasulullah, saya minta kepadamu kita bersama di surga Allah. Agar saya minta tidak dijawab langsung iya pasti Rasulullah tidak. Akan tapi Rasulullah menjawab, wahai Sayyidina Abbas, doa bantulah saya perbanyak ibadahmu, perbanyak sujud-sujudmu. Masya Allah. Tidak ada kita aman itu, ya doa bersama kami kan. Mereka kepada kita. Di sini ibadah apa? Nama Quran kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ada usaha. Dan sahabat pertama ini sudah mengatakan ya dari itu masih nah syafaat anda minta syafaat Al-Quran, syafaat anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut bu, bagi diri sejak dulu dan sambil isu berat manis seluruh bersama joy bersama isu ibaratkan di mana? Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya singkat saja pada subuh ini jelas bahwa setiap orang kesini ceramah, mendengarkan ceramah, bahkan ulama sampaikan membahas satu ayat diibaratkan atau masuk pada 100 orang alim ilmu mengenai ceramah. Satu orang akan sudah berbicara diibaratkan maka sesuatu orang masuk pada. Saya rasa Pak ya memang ada di neraka berarti itu masuk pada seorang ada sesuatu ada itu kan tadi yang banyak kita lakukan itu Bapak Ibu mengenai ceramah diibaratkan masuk aja di Islam mereka mengenai ceramah. Rasulullah katakan masalah ini lebih suci iman seluruh kehidupan kita. Barang siapa yang pada ini maka lalu untuk di sana. Di sana itu membuat ilmu bukan hanya di sekolah pesantren. Nah, ceramah juga mengenai ceramah membuat ilmu. Agar kita masalah ini lebih suci iman seluruh kehidupan kita. Barang siapa yang pada meniti dalam untuk membuat ilmu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan baginya surga. Hadis sahih Bukhari Muslim nomor 2699. Maka dari mana tobat sini? Akan kita ketika kita mendengarkan ceramah bermajelis sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka itu bertugas mencatat nama-nama siapa-siapa berceramah. Setelah itu mereka itu bersusun tidak sampai ke akhir membanggakan orang-orang yang mendengarkan ceramah, orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ibu, kalau untuk Islam berahmu pada bulan menyambut pemerintah, betul. Menyambut seperti kenapa? Setelah tahun tentu balik asal pemuda, ada balik bersama kita sehingga menyambut pemerintah. Disuruh kita itu boleh, tapi tidak ini. Tapi dimulai kalau itu keberkahan dari seorang keberkahan dari ilmu, sesungguhnya para mereka berani di atas kita bersusul sampai langit dan mencatat nama masyarakat hadir dan ceramah kumpulan itulah cara singkat pada subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita. Dan terakhir al-Qur'an dari segi kesempatan disebutkan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya anakku nariku mengolongku menuju dia mudiriran dosa-dosa kepada rumah semua kasih menolong kepada kepada lima Indonesia nariku membolehkan madam dia mengangkat imammu mengangkat dengan memperbaiki imammu diusul orang bahkan urusi dosa-dosa inna Allah akan berfirman sesungguhnya Allah pengasih dan maha penyayang ketika di antara umat Nabi hamba-hamba Allah datang kepada Allah minta tolong kepada Allah ya ayuhan nas tubu ila Allah bersyukur kepada Allah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubat kita. Alhamdulillah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di tempat berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di tempat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan semua alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan
bisa kami persiapkan PL sama sabun. Kalau penghiburan nggak apa-apa, nanti kami bersihkan kita siapa saja di perlahan berpembersihan di luar. Insya Allah setelah itu kita akan bersih-bersih